Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadan dari Prodi Akuntansi dengan NIM 21107011036. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum cadar dan isbal dalam pandangan Muhammadiyah. Untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah AIK yang diampu oleh dosen Pak Muhammad Nurdin Zuhdi. Dasar hukum berbusana dalam Islam. Dalam Islam, fungsi utama pakaian adalah menutup aurat, sebagaimana tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 26, yang artinya, "Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan." Dalam pandangan Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub, walaupun Islam tidak merekomendasikan satu model pakaian tertentu, tetapi Islam memiliki aturan umum terkait berpakaian. Aturan umum ini diistilahkan oleh almarhum dengan 4T, yaitu tidak terbuka, tidak transparan, tidak ketat, dan tidak menyerupai lawan jenis. Yang pertama adalah tutup aurat. Yang dimaksud tutup aurat adalah merupakan prinsip pertama yang menjadi dasar agar pakaian tersebut dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam. Sebagaimana telah mafhum bahwa aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut dan aurat perempuan adalah seluruh badan kecuali dua telapak tangan dan wajah. 2. Tidak transparan. Pakaian yang tembus padang yang memperlihatkan bentuk tubuh harus ditutup oleh secara samar, bukan merupakan pakaian Islami. Sebab secara tidak langsung pakaian transparan berarti tidak menutup aurat. Yang ketiga, tidak ketat. Pakaian yang digunakan oleh umat Islam mesti longgar dan tidak ketat. Pakaian yang baik adalah pakaian yang tidak memperlihatkan akukan tubuh, supaya orang-orang yang melihat kita tidak terpancing untuk melakukan perbuatan negatif. 4. Tidak menyerupai lawan jenis. Dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari sebagai berikut, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Hadis di atas tidak secara eksplisit menjelaskan bahwa laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan ataupun sebaliknya. Prinsip-prinsip berbusana bagi perempuan dalam Islam. Yang pertama, menutup seluruh tubuh kecuali bagian wajah dan kedua telapak tangan. Itu pun ketika sholat. Kedua, tidak berpakaian sempit atau ketat dan transparan. 3. Tidak menyerupai laki-laki. 4. Bukan berfungsi sebagai perhiasan. 5. Tidak diberi wangian atau parfum. 6. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir. 7. Tidak mengundang syahwat atau menggoda. 8. Pakaian bukan untuk mencari popularitas. Hukum memakai cadar. Hukum memakai cadar telah banyak diperbincangkan, salah satunya oleh Muhammadiyah melalui fatwa Majelis Tarjih mereka. Bahkan PP Aisyah dalam akun Twitternya juga memberikan keterangan terkait cadar ini menurut fatwa Tarjih Muhammadiyah yang berisi tentang masalah cadar telah dicantumkan pembahasannya dalam buku tanya jawab agama Islam yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid jilid 4 halaman 238 bab sekitar masalah wanita. Ringkasannya, cadar tidak ada dasar hukumnya baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang diperintahkan oleh syariat Islam bagi wanita adalah memakai jilbab. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur ayat 24, surat ke-24 ayat 31, wa qulil mu'minina yaqdudna min absarbihin wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa la yadribna bi khumrihinna ala juyubihin. Yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya.
Sedang hadis yang menunjukkan mutlak keumuman haram isbal yaitu yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi SAW bersabda, bagian kain yang berada di bawah kedua mata kaki tempatnya adalah neraka. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan hadis yang mengharamkan isbal yang ditashqiq atau dibatasi karena motif kesombongan, yaitu yang berarti diriwayatkan dari Umar radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan melihat orang yang menjadikan pakaiannya dikarenakan sombong. Riwayat lain yang biasa digunakan sebagai taklid adalah seperti yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Abi Bakrah radhiyallahu an yang artinya telah terjadi gerhana matahari dan kami masih bersama Nabi SAW. Nabi pun berdiri dalam keadaan menjulurkan pakaiannya berjalan dari kita sehingga beliau sambil masjid dan orang-orang telah berkumpul. Lalu beliau salat 2 rakaat khusuf salat gerhana hingga ia selesai. Kemudian menghadap kami dan bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda kekuasaan Allah. Jika kamu melihat tanda-tanda tersebut, salat dan berdoalah pada Allah hingga tersingkap terlihat matahari tersebut. Di mana dari riwayat di atas dapat dipahami bahwa Nabi SAW pun pakaiannya yang panjang terjulur ketika beliau sedang berjalan meskipun tergesa-gesa. Artinya untuk umatnya pun kejadian serupa tidak mengapa. Bagaimana dalam riwayat di atas, mantel yang dikenal Rasulullah SAW menjulur hingga kedua kakinya dalam keadaan Rasulullah SAW dalam riwayat ini adalah biasa, bukan bergesa-gesa sebagaimana riwayat sebelumnya. Selanjutnya, perlu diingat bahwa masalah pakaian, makanan, dan minuman adalah termasuk masalah sosial budaya atau bergantung kebiasaan di mana manusia berdomisili. Pakaian adalah termasuk urusan keduniawian yang hukum asalnya adalah mubah dibolehkan, maka hemat kami hukum isbal adalah mubah atau boleh dengan syarat tidak disadasi oleh motif sombong. Juga jangan sampai pakaian celana dan sarung yang kita kenakan sampai menyentuh tanah. Demikian hikmahnya agar senantiasa kita menjaga kesucian pakaian yang kita kenakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pesan tadi telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.